Jadi emang ada keanehan juga nih Mas Wibi ya. Di hari takbiran Wibi dihantui oleh pocong ini. Sampai saat ini masih ada itu tempat itu. Kayaknya. Karena emang tertutup, Mang. Di pinggir. Pocong yang waktu malam tuh. Lagi naik motor. Lagi naik motor dibonceng, Mang. Ke kanan biasa aja, pas ke kiri, ya Allah. Beberapa detik lah pokoknya gini. Pas udah masuk ke dalam, pengusunya tuh kayak bilang, Sia dong ngeganggu alo aing. Pas bangun, itu pocong yang kemarin itu ada di atas Wibi, terbang. Wibi teh di situ ya, yang namanya mimpi ya nggak bisa kita atur emang ya. Mau kayak gimana gitu ya, udah aja kayak nonton film gitu. Sosok Wibinya nggak ada di sana, nggak ngerasa ada tangan, nggak ada. Kayak cuma nonton gitu ngeliatin. Cuma si kakeknya tuh emang udah tua banget di sana. Jadi sosok si kakeknya itu pakai jubah sama sorban. Sana kecilnya juga cuman pakai baju putih sama celana pangsi itu aja, pakai kopiah. Udahlah, pas udah kayak gitu tiba-tiba hilang lah si kakek itu. Hilangnya juga pelan-pelan, Mang. Enggak langsung tiba-tiba dep, itu enggak. Pelan-pelan. Gak kerasa tiba-tiba azan subuh. Kayak biasa bangun, sholat subuh sambil mikir dalam hati tuh. Cari tahu dulu apa yang mau dibalikin gitu. Udahlah, singkat cerita, udah beres sholat, berdoa sama Allah gitu. Semoga dijauhkan lah sama hal-hal yang kayak gitu. Dilancarkan, nggak ada lah pokoknya masalah-masalah kayak gitu berbau-bau mistis gitu ya, Mang. Ini udah beres sholat, ini makan bersama keluarga gitu bareng-bareng. Dan kelihatan kata Mang Ono ten, kenapa kayak yang sakit, kayak yang lemes gitu. Cuma Ngucup bilang, kamu kayak banyak pikiran, kenapa kayak nggak semangat gitu. Saya bilang, nggak kenapa-napa. Kita pulang pagi ya, Mang, karena mungkin kita ngejar supaya nggak macet juga gitu. Kita pagi sekitar jam 9 kita pergi, udah pamitan sama keluarga yang ada di sana. Biasa kita pulang lagi naik motor. Pas udah kayak gitu iseng-iseng lah lihat ke kejadian-kejadian sebelumnya gitu, Mangnya. Yang ke kanan kejadian yang kebon yang ke kiri kolam ikan, belakang pintu gitu. Sempat di situ ngeliat kayu bakar gitu. Si kayu bakar yang ada tali putih itu masih ada di sana ternyata. Sudah kayak gitu, Bibi kayak apa ya? Kayak di saku sini tuh dilihat tuh diraba-raba apa? Kain gitu. Dilihatnya tali yang itu. Yang tadi malam. Pegang gini. Ada dipikir apa itu? Ibaratnya apanya? Emang bagian yang Bibi ambil tuh emang nggak terlalu kumuh ya. Biasa we dulu mah zaman anak muda teh sok gaya-gayaan teh gini. Anu dibongkot gitu lah. Anu dikieukeun gini ya. Udahlah. Bawa lagi we. Simpan, sakuin. Terus pulang biasa masuk normal perjalanan karena Wibi waktu itu juga sempat jadi belum berani bawa motor sendiri,
Jadi waktu itu Ibi dibonceng sama ibu. Kita kan ke jalan ke rumah itu lewatin semacam tempat rekreasi. Cuman tempat rekreasinya tuh nggak terlalu booming lah, nggak terlalu banyak orang tahu gitu. Dan itu juga dipakainya cuma sebentar lah, nggak ada setahun gitu. Cuman karena emang jalan transportasinya kalau ke jalan biasa itu macet, jadi kita lewat jalan sana, jalan tikus lah ibaratnya. Kita sampai di sana, ngelewatin di sana ada tempat rekreasi kiri kanan. Kita iseng aja dibonceng gabut emangnya, iseng we kiri kanan. Pas ke kanan mah normal, pas ke kiri itu ada lagi di sini mang. Itu di depan mang. Itu siang Mang, di pinggir. Pocongnya waktu malam tuh. lagi naik motor. Lagi naik motor dibonceng mang. Ke kanan biasa aja, pas ke kiri ya Allah. Mau teriak, cuman itu bener-bener wah rasa takut yang bener-bener ditahan. Karena gak mau bikin mama khawatir, apalagi di jalan posisinya mang, takutnya ada kecelakaan segala macam mang ya. Ditahan mang itu. Beberapa detik lah pokoknya gini di pinggir. Cuman dia udah udah nggak celangap lagi gitu ya, udah nggak terbuka lagi mulutnya. Cuman itu baunya mang, bener-bener. Yang Wibi takutinnya tuh yang awal tuh dari mulutnya, kedua dari matanya mang. Yang satu masuk, yang satu merah. Yang anehnya itu kenapa ketika Wibi pulang itu masih aja ngejar. Di situ Wibi nggak ada pemikiran ke sana, nggak ada pemikiran oh Wibi gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini, nggak ada pemikiran ke sana. Nggak ada, bener-bener nggak ada lah. Akhirnya sampailah kita di rumah dengan selamat. Alhamdulillah gitu. Sampai di rumah biasa, normal. Ya. Di rumahnya ini mang, yang diteror lagi. Selama 3 hari. Siang, di hari pertama kita pulang. Biasa, nggak ada kendala apapun mang. Malamnya di hari pertama itu Wibi ngerasa kayak diliatin mang. Wah bener-bener gelisah aja tidur. Sampailah Wibi nggak tidur, pegang HP aja gitu. Di situ cuma buka sosmed gitu kan. Buka sosmed, buka YouTube lah gitu. 2014. Udah kayak gitu dilihat-lihat, sampailah adzan subuh. Baru di situ bisa tidurnya mang. Hari keduanya normal, pokoknya siangnya normal. Sore habis maghrib itu Ibi tidur di lantai 2 mang ya. Tidur di lantai 2. Biasanya tuh Ibi kalau belum jam 10 malam tuh belum ditutup tuh teras luar tuh, balkon lah. Teras balkon tuh. Nah, di situ tuh kayak ada yang ngobrol mang. Kok ada yang ngobrol sih? Posisi teh jam 9:30, 9:30-an. Ya udahlah, sekalian nutup sih gitu, penasaran, barangkali bapak-bapak atau gimana gitu kan. Udah sambil nutup, ke balkon lah gitu. Pas ke balkon, gak ada suara yang ngobrolnya tuh. Gak ada. Cuman si bau bangkainya ini mang, tiba-tiba tercium lagi. Wah di situ Ibu udah langsung refleks gak mau ngeliat ke belakang. Gak mau. Nutup pintu juga cuman kayak ya udah kunci. Diem dulu Ibu di situ. Pokoknya nggak mau ngeliat ke belakang. Itu baunya tuh bener-bener khas lah. Mau ngeliat ke belakang juga ya. Kayak gini aja. Nggak mau tuh kayak gini tuh nggak mau. Jadi kayak gini aja ngeliat. Pandangan tuh ke depan gitu, terus ke depan. Sampai muter ke arah kamar. Sampai ke kamar, pas mau di kasur, baunya masih belum hilang. Akhirnya Wibi disitu berdoa mang. Berdoa ya Allah, jauhkanlah dari hal-hal yang seperti ini. Lancarkanlah Wibi, istirahat, jauhkanlah Wibi, minta mohon gitu ya. Memohon pada Allah. Hilang. Udah nggak ada lagi tuh si bau-bau itu tuh udah nggak ada. Tapi Wibi masih belum berani untuk lihat ke belakang, masih belum berani. Kayaknya tidur tengkurap lah. Tengkurap, tidur langsung. Benar-benar serem mang. Karena posisi Wibi
posisi yang orang awam belum pernah melihat sesuatu yang kayak gitu. Yang terakhir itu malam, hari ketiga malam. Jadi kejadiannya itu ini benar-benar di luar dugaan Wibi lah. Kebetulan Wibi beneran capek waktu itu, beneran kayak nggak tahu, lemes banget Mang, beneran lemes banget. Kayaknya istirahat lah, istirahat tidur. Pas sudah tidur, pas bangun mau pipis, pas pipis normal, nggak ada apa-apa, nggak ada. Tidur lagi, tiba-tiba kebangun lagi teh mau pipis lagi Mang. Tapi pas pipis itu tuh seakan-akan Wibi tuh ngelakuin hal yang udah dilakuin tuh Mang. Dari mulai turun tangganya, terus pintu juga dari ditutup. Jadi apa yang Wibi dilakuin pas waktu itu dilakuin 2 kali. Kayak dejavu lah pokoknya. Apa yang udah dilakuin lagi. Akhirnya Wibi tidur lagi. Wibi bangun. Tiba-tiba ada adik Wibi di depan kamar. Lagi ngambilin buku pelajaran. Wibi nanya, kenapa malam-malam? Kata Wibi. Ngapain kamu malam-malam ngambilin buku pelajaran? Biasa biar cepet ya. Udah gitu aja. Tapi si tatapannya teh kayak polos itu lah. Polos lah. Biasa bae biar besok lancar. Padahal itu posisinya tuh masih liburan Bang. Liburan lebaran tuh. Ngapain coba? Si mama sama si bapak kemana? Dia bilang gitu kan. Ada di bawah. Kamar sini terdengar ada suara ke sini. Nah ini adik Wibi ada di sebelah sini waktu itu lagi beresin buku. Terus pas sudah kayak gitu, Wibi coba untuk ke bawah menelusuri ke sana. Si Wibi ke bawah. Pas ke bawah teh, si depan rumah tuh yang ada di depan rumah tuh si warnanya teh merah Mang. Padahal malam itu teh. Setahu Wibi mah malam, karena Wibi istirahat itu. Itu merah di depan rumah tuh merah. Kayak mau sore gitu lah Mang. Merah kekuning-kuningan gitu. Lembayung gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Enggak kepikiran mau ke si mama sama si bapak, enggak kepikiran. Kayaknya Wibi keluar sepi. Balik lagi. Ada si bapak. Manggil bapak. Pak, enggak ngejawab Mang. Enggak ngejawab. Dipanggil sama Wibi. Pak. Nah ngejawab si bapak. Ditepuk sama Wibi. Gak balik. Bener-bener gak balik. Udah dipanggil beberapa kali gitu ya. Sempet Wibi ngelewat ke depannya. Ih udah kayak gak ada Wibi. Wah saatnya kayak gak ada orang gitu, dilewatin aja. Istighfar Wibi di situ. Istighfar, bangun. Pas bangun, itu pocong yang kemarin itu ada di atas Wibi. Terbang. Mulutnya menganga, ngeluarin darah. Itu ngucur Mang. Ke bawah gitu. Dia gini posisinya. Matanya itu, paling gak mau lihat Wibi. Di atas ini. Tapi dia kayak ngeluarin suara gitu Mang. Tapi suaranya tuh gak jelas. Pergilah pokoknya. Hilang lah si pocongnya. Barulah di situ Wibi bener-bener bangun. Yang seutuhnya. Bangun sekitar jam 10 pagi. Di situ bapak, mama, adek pada ngaji. Ngedoain Wibi. Istighfar, bangun.
Pas bangun itu pocong yang kemarin itu ada di atas Wibi, terbang. Kamu tuh dibangunin sama adek, sama bapak, sama mama, dipanggil-panggil nggak jawab, nggak nyaut. Kamu kenapa sih sebenarnya? Cerita gerak, biar langsung diproses. Nah ada apa-apa teh, kamu mah kebiasaan dari dulu juga, didiemin terus kalau ada apa-apa. Ya udahlah, terus terang lah Wibitnya. Kayaknya Wibi nanya lah ya ke yang ada di sana. Kebetulan yang ada di sana juga yang jago tentang hal-hal mistis kan, Mang Ucup. Udah diambil, udah telepon lah sama Wibi, emang kenapa ini si Wibi teh diganggu terus sama yang kayak gitu teh. Terus Mang Ucup teh diem dulu, terus mikir gini, nanya gini, kamu bawa kain gak katanya. Kain apa Mang? Kain yang putih yang tempat kayu bakar itu. Iya Mang, cewek teh. Sambil Wibi teh ngecek ke bawah tuh. Bawah, iya Mang, masih ada Mang talinya. Wah itu, cina. Ternyata itu masalahnya. Bawa kesini lagi. Orang bereskan ayeuna. Ditunggu ke Mang. Kayaknya hari itu juga Wibi meluncur. Sore jam 3. Karena tadinya tuh Wibi mau niat sendiri. Cuman ya mama teh hari wang. Udahlah jangan sendiri, bahaya nanti tiba-tiba ada apa-apa di jalan. Masih bapak masih bapak ya. Dibonceng. Pergilah, sampailah di tempat tujuan Mang. Tempat tujuan biasa ngobrolin kejadian-kejadian yang sebelumnya ke si Mang Ucup teh. Si Mang Ucup teh sok kumaha ceritakeun cenah. Masalahna aja kumaha awalnya gimana cenah. Ya Mang kayak gini. Udah cenah. Mana cenah si kainna? Ini Mang, kainna. Tah iya cenah pemawana teh. Ini sini yang bawanya teh. Kamu ngapain atuh bawa yang kayak gini? Kan cek Mang geus simpen di luar. Nya eta Mang Wibi kita sadar. Wibi juga enggak sadar bawa yang kayak gitu teh. Cuman pas terakhir mah mikir nanti jangan heureuyan weh. Jeung heureuyan di sini tadi iket gitu atau jangan gaya-gayaan ditalikeun gitu di sini. Da teu pati kotor Mang. Ya ulah tuh. Bahkan si Mang Ucup sampai tahu Mang. Pernah ada yang bilang kamu harus dibalikin. Muter deh gitu. Oh iya Mang, ayah. Ada Mang yang bilang. Ya udah ini balikin lagi. Bukan hak kamu, kata Mang Ucup. Sok kayaknya mah balik lagi ke sana. Sok sekarang kita simpan si kain ini. Bawa tuh yang bekas tadi. Nah, untungnya waktu Wibi lihat si kayu bakar yang di sana, si talinya masih ada. Karena sama si Mang Ucup tuh disimpan di situ. Suruh jangan dikemana-manain katanya. Akhirnya dibawa dua-duanya si talinya. Si Mang Ucup juga sempat marah-marah. Dikirain teh si talinya cuma itu aja. Cina. Ngapain kamu sobek-sobekin? Ya nggak tahu Mang. Awal-awalnya juga nggak ada rasaan mau bawa. Cuman pas akhir aja mau pulang gitu. Kesana itu yang ikut tuh Wibi, Mang Ono, Mang Predi, Mang Ucup, empatan kita cari ke sana. Mata Wibi di gini Mang cekel ya, pegang. Yang satu Mang Ono, yang satu Mang Predi, pegang gini Wibi ta. Depan Mang Ucup. Depan, si Mang Ucup teh sok di mana? Enggak ketemu aja, sok Wibi yang di depan we sana. Mang Ucup di belakang, udah Wibi di depan. Nyampelah ke tempat itu. Udah pas ke sana ngeliat Mang Ucup awalnya mah langsung istighfar dia. Astagfirullahaladzim, iya naon cenah. Iya naon nu kieu di dia geuning. Kayak dia tuh seakan-akan ngelihat sesuatu gitu loh. Ya Allah. Sok kadi. Pergi ke depan. Wibi diem di belakang dah Mang Ono sama Mang Predi ge cuman kayak gini doang. Mang Ucup teh tiba-tiba yang kedengar sama Wibi mah dari jauh teh samar-samar gitu. Lumayan lah ada 4 meteran lah depan, 5 meter. Tapi untung Wibi tahu ya posisi itu ya, posisi si tempatnya. Itu juga nggak raba-raba Mang. Ingetnya karena pohon gede itu mungkin. Karena pohon gede. Ya. Pas udah masuk ke dalam, Mang Ucupnya tuh kayak bilang,
sia nu ngaganggu alo aing. Aya naon, aya masalah naon jeung alo aing. Alo aing mah teu apalna naon. Enggak tahu menaon tentang yang kayak gini. Ngapain cenah kamu ngeganggu? Salahnya dari mana? Kalau misalnya dia tahu ini salah, dia juga akan ngelakuin katanya. Pakai bahasa Sunda, Mang. Maksud dari itu, si talinya dibawa. Di sana juga Bibi ngelihat, Mang, masih ada tuh sesajen-sesajennya tuh. Wah, udah lumayan layu lah, Mang. Kayak terus si cangkirnya juga ada yang jatuh gitu, Mang. Kayak apa sih cangkir yang dari keramik gitu, Mang ya? Tanah gitu. Udahlah. Simpan ku si Mang Ucup. Yo, tos. Ayeuna mah tos teh aya naon, udah enggak ada apa-apa sekarang mah. So, lepaskeun. Yang punya hubungan ini sama kamu beda orangnya. Tuh, ieu mah ada di timur kayak gitu. Kayak bahasa Sunda. Pas sudah kayak gitu, tiba-tiba si Mang Ucupnya tuh kayak gimana lah, kayak nguatin kekuatan itu Mang. Wah, punya gitulah. Sambil komat kamit gitu, nggak tahu Ibu nggak denger komat kamit tentang apa. Nah, udah kayak gitu, mulailah si Mang Ucupnya tuh istighfar, berdoa gitu. Ternyata yang punyanya itu si makhluknya tuh nggak nerima, Mang. Masih belum beres di situ teh. Karena si talinya tuh putus. Jadi dia Mang Ucupnya tuh ngasih tahu, oh pas udah beres itu, oh harus diritualin tuh, pakai kembang 7 rupa, dan dimandikan di situ di pohon itu. Posisinya harus malam. Kayaknya ya mau nggak mau, jadi belilah. Karena kebetulan juga cari kembang 7 rupa waktu itu di kampung nggak terlalu susah, Mang. Tinggal ke pasar aja ke bawah, cuman agak jauh. Kayaknya udah beli, udah segala macam dikumpulin. Dari situ kita pulang dulu lah, pulang ngobrol gini baiknya kayak gini. Udah beres ya udah, kayaknya tadi simpen, ambillah. Udah beres beli juga, langsung kita balik lagi ke tempat yang sebelumnya. Cuman sempat tersesat sebelumnya tuh, malamnya tuh karena gelap kan. Kalau siang kan ada penerangan, kalau malam memang agak sempat tersesat dulu tuh, 5 menitan 10 menitan lah, Mang. Nyampe di sana diritualin lah, dimandiin. Pas udah diritualin kayak gitu, biasa dimandiin emang. Nah, perasaan Wibi tuh kayak ada dari rasa dingin yang ada di suasana itu tiba-tiba panas ke atas, dari ujung kaki sampai ke atas ini tuh. Kayak panas aja. Udah panas, terus langsung dingin lagi. Sok sekarang istighfar, doa Yasin, minta maaf. Kayaknya Wibi lakuin hal itu sampailah beres, istighfar normal, pulang selamat, pulang dulu ke rumah keluarga, diomongin. Si beta kan penasaran, dah sionya takut, Mang kalau misalnya masih ngejar gimana? Cuma ngucapin moal udah janji, kalau misalnya masih kayak gitu komang hancurkeun. Ya gue, oh ya udahlah, siap. So udah sekarang mah istirahat. Besok pulang aja, udah malam. Ya istirahat normal tuh, tidur juga nggak ada aneh-aneh, Mang. Ya udahlah, makasih lah ke Mang Ucup gitu ya, Mang nuhun. Ma tidur ada masalah enggak Mang. Nah udahlah, waktu itu udah beres, pulang. Ya motor biasa normal di rumah. Ya Mang Ucup juga sempat ngebel, gimana sehari 2 hari nggak ada kejadian apapun, Mang. Sehari 2 hari tuh nggak ada kejadian apa-apa, normal gitu, bener-bener. Udahlah, hampirlah seminggu, udahlah, nggak ada lagi yang kayak gitu. Cuma sempet sih, ini bau bangkainya tuh sempat gitu. Man udah nggak nunjukin lagi wujudnya gitu. Udahlah, sampai sekarang alhamdulillah normal gitu, aman udah nggak ada gangguannya. Udah nggak ada gangguan, Mang. Jadi emang ada keanehan juga nih Mas Wibi ya. Di hari takbiran Wibi dihantui oleh pocong ini. Ya. Itu bagaimana? Jadi agak aneh nih. Nah, ya Wibi juga nggak tahu, Mang. Nah justru itu, jadi kejadiannya juga nggak dipikirin lah sama Wibi. Jadi makanya pada saat di awal juga
ke tempat itu nggak ngerasa ada hal-hal yang aneh karena posisinya juga takbiran. Terus ya dilindungi lah gitu. Pikir-pikir kan banyak juga yang bilang kan kalau misalnya takbiran atau enggak mau menjelang lebaran kan dicang-cang gitu ya. Hantu-hantu tuh. Katanya begitu. Katanya begitu. Cuman yang dialami sama Wibi ya kayak gitu apa adanya. Kayak gitu. Yang saya tahu juga sebenarnya bukan setan yang diikat. Jadi hantu mah tetap aja ada. Yang saya tahu ini ya. Nggak tahu kalau sobat punya pendapat yang lain. Yang saya tahu bulan puasa pun hantu tetap ada. Itu yang saya tahu. Sebenarnya tempat itu tempat apa, Bi? Jadi gini Mang, dulunya itu kata Mang Ucup waktu pas mau pulang bilang tempat itu tuh tempat pesugihan ternyata. Dan Mang Ucup juga nggak tahu. Jadi sempat komunikasi tuh sama gaibnya. Katanya itu buat pesugihan penglaris Mang. Penglaris katanya pakai tali pocong ini. Dan Mang Ucup mah langsung tahu siapa yang ngelakuinnya. Karena nggak tahu ya, mungkin dia udah ahli gitu dalam bidangnya kayak gitu. Ternyata di situ tuh itu tuh ritualnya tuh emang udah biasa. Ternyata tanpa sepengetahuan Mang Ucup, sekitaran warga situ tuh membiarkan rumput ilalang tinggi tuh supaya nggak ada yang nyangka kalau ada tempat pesugihan di situ. Padahal tempatnya hampir di tempat tengah-tengah pemukiman loh Mang. Cuman jadi, ditutupin. Sebagian warga tahu ya? Kayaknya sebagian warga yang di situ tahu, bahkan mendukung mungkin rumputnya, makanya nggak ditebang, nggak diputus-putus lah. Mang Ucup nggak tahu. Mang Ucup nggak tahu karena nggak pernah main ke sana, masih lingkungannya tuh Mang Ucup ke sebelah barat. Dengar-dengar banyak yang berhasil di situ. Kata Mang Ucup juga nggak tahu, belum tahu kalau masalah itu. Kalau dari berhasil apa enggaknya karena berita dari sananya juga nggak terlalu luas lah Mang. Sampai saat ini masih ada itu tempat itu? Kayaknya. Karena emang tertutup Mang. Untuk akses jalan ke sananya juga selain rumputnya yang tinggi-tinggi, jalannya juga nggak kelihatan jalan setapak. Nggak pada umumnya gitu. Mereka yang melakukan pesugihan pasti dari orang jauh ya? Katanya dari timur. Bukan orang-orang situ ya? Bukan. Dari timur ke atas katanya. Karena emang di sana tuh ada pasar, biasanya tuh suka ada pasar pasar kaget gitu Mang. Nah biasanya tuh dia tuh kan si pasar itu tuh banyak yang datang terus suka ngabisin dagangannya di situ. Jadi si pasar kaget muncul, yang jualan ini datang ke sana. Biasanya suka langsung laku, langsung habis hari itu Mang. Pasar kagetnya cuma 2 hari. Di kampung itu tuh biasanya suka ada pasar kaget. Itu ada baiknya kalau memang Wibi tahu bisa dilaporkan ke para kiai atau sesepuh di situ ya, karena tempat itu kan kurang baik ya. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu. Ya mungkin kalau misalnya udah seharusnya emang ya lebih bagusnya juga nggak dibiarin gitu aja. Ya jangan gitu. Dibiarkan. Ya. Karena ini kan kisah nyata ya, tempat itu ada gitu. Ya. Oke baiklah Sobat MM, ini cerita yang bagus, mudah-mudahan menjadi contoh untuk kita semua bahwa godaan itu ada di mana saja. Jadi untung saja Wibi ini berdoa, apalagi nggak berdoa ya. Mungkin kejadiannya sudah lebih parah lagi. Sobat, kita akhiri cerita dari Mas Wibi, cerita nyatanya di tahun 2014, dan ini oleh-oleh dari Malam Mencekam. Untuk sobat yang mau bercerita di MM, jangan lupa untuk DM kami di IG. Dan sekali lagi, karena masih suasana hari raya, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan, semoga menjadi berkah untuk kita semua dan kita akan diberikan selalu kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, tunggu video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.